Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Maili Apriza, SIP. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 20169963475. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi'un. Ya Bun. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, mari kita cek dulu ya kebersihan, kerapihan pakaian ya, kemudian dalam meja, di bawah. Coba cek, silakan berdiri dulu sebentar. Yang laki-laki, terutama yang cowok ini kadang-kadang ini udah rapi semua. Bapak mau ngecek sebelah kiri bapak dari depan. Nah, rapi. Coba lihat di dalam lacinya, ada sampah nggak? Ya. Kalau nggak ada ya udah ya, berarti udah rapi, udah bersih. Bapak mau ngecek dulu kehadiran sebentar. Yang tidak hadir hari ini siapa? Meliana Sari sama Adesta. Meliana Sari dan Adesta ya. Ya. Kenapa? Sakit? Tidak ada keterangan. Apa berarti ya? Jadi yang lainnya hadir semua. Silakan ketua kelas membagikan modul ini ya, buku pembelajaran ke, silakan bisa dibagikan. Masih ada yang belum kebagian, nanti sama-sama ya. Kita lanjut, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Semua siap, berdoa mulai. Raditu billahi robban sunafahmat amin ya robbal alamin. Selesai doanya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Ujiannya masih maju untuk memimpin. Bangun, berdiri semua dulu. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang yaitu pada bab 4. Masih ada yang ingat bab 4? Apa judulnya? Silakan Anissa. Bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah,
ada dua hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Salah satunya, silakan, Adesta. Satu, konsep negara kesatuan unitarisme, dan juga dua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Anissa dan Desta. Kita lihat aturan persepsinya. Selanjutnya kita akan memasuki tujuan pembelajaran, yaitu materinya adalah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Materi sub B, temanya persatuan dan kesatuan Indonesia masa ke masa. Kemudian yang akan kita pelajari yaitu subtema persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui dan memahami persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis serta mempresentasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi. Nah, di sini Bapak akan mengambil nilai. Nilai yang pertama adalah nilai sikap, kemudian yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah nilai keterampilan. Baik, setelah itu sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan materi yang akan kita pelajari di video depan atau melalui link YouTube. Boleh ya, boleh link YouTube, tapi di sini signalnya nggak ada. Kita menyaksikan melalui video saja. Bahas mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Maka pada video pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang masa revolusi kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Agustus 1949. Selanjutnya kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah masa revolusi kemerdekaan yang dimulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Agustus tahun 1949. Pada masa ini diawali dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebagai negara yang terbentuk dan menetapkan diri untuk menjadi negara yang berdaulat dan bersatu, Indonesia menjadikan dirinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Adapun MPR merupakan lembaga negara. Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden, yaitu terjadi pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Pada masa ini terbentuk sejumlah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berikut kita lihat beberapa kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Kita lihat diawali dengan kabinet presidensial yang dipimpin langsung oleh Soekarno, kemudian kabinet Syahrir I, Syahrir II, Syahrir III, kabinet Amir Syarifuddin, kabinet Hatta I, dan kabinet Hatta II. Adapun mengenai pemberontakan pada masa revolusi kemerdekaan, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya, yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, yaitu seorang tokoh PKI yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia beserta Amir Syarifuddin. Musso dan Amir Syarifuddin kemudian berhasil ditembak mati. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan ini berawal dari gagasan Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 4 Agustus tahun 1949 di Jawa Barat. Dilumpuhkan pada
tahun 1952. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Demikian ya, sudah kita saksikan bersama-sama materinya. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Cukup ya? Kalau sudah cukup, selanjutnya materi ini akan kita diskusikan. Yaitu kita akan membentuk sebuah kelompok. Nah, di sini menggunakan tipe jigsaw. Ada namanya kelompok tim asal dan tim ahli atau kelompok ahli. Di sini sudah Bapak bagikan dengan nomor urut absen, sebutkan langsung saja ya supaya membentuk kelompoknya. Kelompok Garuda, ketuanya Anissa Siti Nurjana, anggotanya Elita Ninda Timanta, kemudian yang kedua Sela Ramadhani, 3 Aldi Firman Setiawan, 4 Vijay Pratama, 5 Dimas Arya Putra. Silakan maju ke depan. Ini namanya kelompok asal. Maju ke depan. Yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kemudian kelompok Pancasila atau kelompok kedua. Kelompok kedua nanti juga maju ke depan semua. Nanti berbagi ini ya, menyusun bagaimana supaya cukup di depan ini. Ketuanya Meliana Eka Asmaningrum, kemudian Tiara Ramadhani, Neza Alia Mirati, Raga Dwi Saputra, 4 Hanif Hairudin. Silakan maju. Ya, sekarang kelompok 3 proklamasi. Kelompok 3 ini ketuanya Dina Olivi Amelia. Mana? Ada? Ya. Oh, Dina ya. Dina, kemudian Rima Sri Handayani, Siti Nur Fadila, Alvin Drayana, Ari Kurniawan. Kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3. Kelompok 4 Nusantara, Desta Anissa, ketuanya. Kemudian anggotanya Niken Larasati, Ria Elvina, Francisca Oktaviani, kemudian Arya Saputra, 5 M Pramudia. Silakan maju. Kelompok yang terakhir kelima dinamakan Bineka Tunggal Ika. Ketuanya Ovita Putri Ramadayanti, Nur Sipa Setiani, kemudian 2 Sofi Mila Cahyani, 3 Muhammad Sofian, 4 Zakia Meminta. Silakan maju. Boleh di sini apa depan? Atau sekarang kelompok asalnya sudah terbentuk. Tugas kalian ada sebuah soal ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu akan dijawab oleh setiap kelompok. Kemudian kelompok asal ini memutuskan atau anggotanya menjadi tim ahli. Misalnya pertanyaan 1 itu kumpul di pertanyaan 1 semua, pertanyaan 2 kumpul di pertanyaan 2, ya kelompok di pertanyaan 2, ketiga begitu juga, keempat sampai dengan kelima. Di sini akan Bapak bagikan ya. Kelompok Olivia mana? Olivia ini kelompok asalnya dulu Bapak bagikan LKPD-nya ya. Kemudian kelompok 4 Desta Anissa, Dina Olivi salah apa tulis? Eliana Eka. Nah, ini kelompok asal dulu ya. Anissa Siti Nurjana. Nah ya, LKPD kelompok asal. Bagaimana caranya Pak untuk memutuskan tim ahlinya? Ini Bapak sudah siapkan setiap kelompoknya ya. Sudah Bapak siapkan. Bapak absenkan saja ya. Dicocokkan. Nomor 1 semua. Ovita Nur Sipa, Sofi Mila Cahyani, apa Sofian, Zakia, Desta Anissa, Niken Larasati, Ria Ervina,
Arya Saputra, mana Arya? Francisca Oktaviani, Ari Kurniawan, mana Ari? Selanjutnya Dina, Rima, Siti, Alvin, Ari Kurniawan, Meliana, Ramadhani, Neza, Raga Duisek, Hanif. Selanjutnya Anissa, Elita. Sekarang susun porsinya, buat kelompok, cari nomor 1 semua, nomor 2 cari nomor 2, 3 nomor 3, 4 nomor 4. Silakan, ayo. Silakan dicari kawannya, ayo. Waktunya Bapak kasih waktu 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ali. Baik, kalau sudah, kembali lagi ke kelompok asalnya. Belum? Oh iya. Dan tinggal Aldi. Ya nanti di tim Ali, nanti kelompok asal ya. Setiap peserta mempertanggungjawabkan jawaban-jawaban yang sudah dijawab. Beri penjelasan ya. Kawan-kawannya melakukan presentasi. Ya. Kalau sudah selesai kan? Sudah. Sudah kembali ke kelompok asalnya. Silakan sebentar 1 menit dengan teman-temannya. Bapak kasih waktu 1 menit. Hasil dari keputusan tadi. Silakan dimusyawarahkan dulu dalam kelompok asalnya. Yang kelompok alinya disimpan dulu, yang itunya apa namanya segitiganya. Ya. Silakan. Dia satu. Nanti pada saat presentasi setiap kelompok menyampaikan ya. Ada namanya moderator, kemudian yang lainnya membaca hasil daripada diskusi tersebut. Ini sudah selesai belum diskusinya di kelompok asal? Kalau sudah, itu ditutup dulu sebentar. Kita ice breaking dulu. Nah, dari tadi kita belajar, sekarang kita merefresh pemikirannya dulu. Sebentar, nyantai. Diri semua membentuk sebuah lingkaran, coba. Bentuk
Walina. Kasih ke Bapak, nanti ketemu sana. Ya, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Ayo, silakan. Gimana, coba? Tepuk semangat. Oke, nah ini kita bikin namanya tepuk nyamuk. Jadi tangan kiri ke depan, tangan kanan ke atas. Nah, jadi kalau Bapak bilang tepuk sendiri, itu tepuk tangan sendiri, tepuk kanan agak ke bawah. Bapak, nah, angkat lagi, angkat, tepuk kiri ke sini. Tapi usahakan ketika mau tepuk kayak gini, tangannya angkat, kayak gini. Usahakan gini. Siapa yang kena, maju ke depan. Oke, Pak, coba tepuk sendiri, tepuk kanan. Tepuk kiri. Nah, sudah ya, paham ya? Sekarang kita tangan kiri ke kanan, ke atas, kanan ke atas. Siapkan nyamuknya di tangan kanan, tangan kiri kita. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Maju yang kena, maju. Duduk, ibu di bawah. Sekarang Bapak sebutin, angkat lagi kanan, tangan kiri di depan. Tepuk kanan. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Sekarang cepat ya. Cepat. Tepuk sendiri. Tepuk kiri. Jadi gini. Jadi langsung angkat tadi gini. Ya. Ulang lagi. Tepuk diulang sendiri. Tepuk kanan. Baik, sudah cukup. Balik lagi ke kursinya masing-masing. Kita melanjutkan pembelajarannya. Nah, presentasi ya. Bapak ingin kalian setelah kelompok menyampaikan hasil dari diskusinya untuk maju ke depan. Dimulai dari kelompok Garuda. Silakan maju ke depan kelompok Garuda. Sebelumnya kami awali dari kelompok Garuda ingin membacakan hasil kinerja kami pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitrujana sebagai moderator dan teman saya di sebelah kanan Saya Ramadhani. Pertanyaan nomor 1, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 dengan 27 Desember 1949, terutama pada pembentukan provinsi? Maka sebutkan jumlah provinsi dan nama provinsi yang dibentuk pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nomor 2, jelaskan pada masa awal kemerdekaan apa yang juga disebut periode revolusi kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintah republik. Nomor 3, pada masa abad kemerdekaan atau disebut juga masa revolusi kemerdekaan Indonesia untuk pemerintah republik dan presiden berkedudukan sebagai presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Masa revolusi kemerdekaan Indonesia sebelum terbentuk MPR, kemudian PBK, dan MA dan sudah sampai dengan pemerintah 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa pemerintah dan Islam masalahnya dijalankan oleh presiden dan Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. tepuk tangan dulu, aku. Baik ya, untuk kelompok Garuda silakan duduk kembali. Silakan maju proklamasi Pancasila. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil kinerja kami. Perkenalkan, nama saya Meiliana Eka Asmaningrum sebagai moderator, dan di samping saya Tiara Ramadhani, Reza Demirati, Poldi, Nabil Bisa Putra. Silakan menjawab hasil diskusi. 1, 2, 3. 1. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, terutama pada pembentukan provinsi. Kalau sudah, silakan. Sebelumnya terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Maka untuk mengatasi hal tersebut, apa yang dilakukan agar sesuai dengan UUD tahun 1945 tentang waktu, yaitu dan siapakah yang memimpin kabinet pertama. Sebanyak itu mulai tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kabinet yang pertama yaitu Sultan Syahrir I, Sultan Syahrir II, dan Sultan Syahrir III. Sekian dari presentasi kami. Lanjut kelompok Nusantara. Kami dari kelompok Nusantara akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramulia sebagai moderator. Nomor 1. Bagaimana kesatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 2 sebutkan jumlah provinsi dan nama provinsi yang dibentuk pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Campur dulu. Silakan lanjut tempat. Kami dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Perkenalkan, nama saya Ovita Putramadayati, terutama pada pembentukan provinsi. Maka sebutkan jumlah provinsi dan nama provinsi yang dibentuk pada masa revolusi kemerdekaan. Yaitu provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda. 2. Jelaskan pada masa awal kemerdekaan atau juga disebut periode revolusi kemerdekaan bentuk negara Indonesia. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. 3. Pada masa awal kemerdekaan berdasarkan undang-undang maka untuk mengatasi hal tersebut dan juga sesuai dengan dengan undang-undang NRI tahun 1946 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Baik, dari kelompok Garuda Pancasila Proklamasi Nusantara Bhinneka Tunggal Ika ya sudah mempresentasikan ke depan. Terakhir kita semuanya antusias semua, nilainya baik, bagus ya, penyampaiannya bagus. Mari kita kasih aplaus semua dari kelompok 1 sampai 5. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Presentasi selesai ya. Sudah selesai semua. Baik anak-anak, di sini ada soal kuis 3 soal. Siapa yang cepat akan Bapak kasih nilai 100. Yang pertanyaan nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 pilihan ganda, kemudian pertanyaan nomor 3 esai. Ya. Sebutkan namanya ya, siapa yang jawab ya. Nomor 1 ada di layar itu ya. Pada tanggal 2 September 1945 disusunlah kabinet pertama Republik Indonesia yang mengangkat menteri sebanyak. Saya Pak. Kamu jawab itu, Bapak sebutin dulu. A 12, B 16, C 17, D 18, E 19 ya. Saya Pak. Silakan sebutin namanya. Saya Sarah Madani. Jawaban nomor 1 C 17. C 17. Ya, benar sekali. Kita kasih aplaus. Siapa yang cepat yang dapat ya? Nomor 2, lembaga ini terbentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Ya, salah satu ketetapan mengenai pernyataan dari rakyat Indonesia untuk hidup aman sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan yang erat, menjaga keselamatan umum dan membantu para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia. Nama lembaga negara tersebut adalah A. BPUPKI, B. BPKI, C. KNPI, D. DPK, E. MA. Saya Anissa, jawaban nomor 2 C KNPI. Jawabannya C. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Kemudian nomor 3. Jelaskan yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia adalah dan organisasi apa saja dan siapa saja tokoh masing-masing organisasi yang melakukan pemberontakan. Saya. Sebutkan namanya. Namanya apa jawabannya? Saya Meliana Eka Asmaningrum. Jawabannya adalah munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan pemberontakan DITII. Tokoh PKI Musul dan Amir Syarifuddin. Tokoh DITII Sekar Manji Marijan Kartosuwiryo. Ya. Ada lain jawabannya? Ya. Betul ya jawabannya untuk Mariana. Silakan tepuk tangan aku. Terima kasih ya sudah menjawab selanjutnya. Menjawab dengan semua. Baik, kita lanjutkan masuk kegiatan penutup ya. Baik anak-anak, dari pembelajaran awal, dari pembukaan, kemudian pembelajaran, kegiatannya, kemudian hingga terakhir penutup. Bapak menginginkan kita menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran, yaitu apa yang sudah Bapak sampaikan tadi,
Bisa memberikan kesimpulan atau refleksi. Ya silakan Anissa. Kesimpulan yang saya dapat pada hari ini adalah pelajaran hari ini sangat menyenangkan sehingga siswa-siswi dapat dengan mudah memahami materi yang telah disampaikan oleh Bapak Bayi. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih ya Anissa. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi. Kita kasih aplaus untuk Anissa. Selanjutnya masih ada yang memberikan? Silakan, Desta. Dapat kita ketahui bahwa ternyata mewujudkan persatuan dan kesatuan tidak semudah apa yang kita rasakan saat ini. Para pejuang kemerdekaan dalam mempertahankan tanah air melalui pertempuran, pengorbanan, meninggalkan keluarga, anak istri, dan mempertaruhkan nyawanya. Dari pengalaman pembelajaran ini, kami sebagai siswa-siswi akan selalu menghargai dan mengisi kemerdekaan ini dengan cara yaitu pendidikan. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya untuk Desta Anissa kesimpulan atau refleksinya. Kita beri aplaus dulu bahwa kemerdekaan bukanlah gampang merebutnya ya. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah tanggal 18 Agustus 1945 yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Perjalanan itu sangat luar biasa. Artinya ini perlu menjadi tonggak sejarah kita, kemudian menjadi pembelajaran hidup kita. Pahlawan merebut kemerdekaan tidak semudah yang kita bayangkan saat ini. Kita sekarang bebas kemana-mana melaksanakan pendidikan, kemudian bersekolah, mengisi kemerdekaan ini. Kita hargai perjuangan para pahlawan tersebut. Di penghujung kegiatan ini, tentunya kita ke depan mengambil kesimpulan bahwa mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, meningkatkan belajar, disiplin. Untuk siapa ilmunya? Ya tentunya untuk kalian atau untuk anak-anak semuanya. Kemudian untuk Bapak juga sebagai guru introspeksi diri, kalian juga meningkatkan kualitas kalian sebagai siswa. Jadilah siswa yang memiliki prestasi. Prestasi bukan hanya akademik saja, prestasi bisa melalui yang lainnya ya. Prestasi olahraga dan sebagainya, kemudian disiplin, itu adalah prestasi juga. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian Bapak mengingatkan kembali untuk pertemuan ke depan, masuk ke pembelajaran yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Serikat. Ini pembelajaran yang ketiga nanti. Itu saja. Sebelum kita tutup, silakan berdoa. Doa mulai. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Amin ya robbal alamin. Baik, selesai ya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan LKPD-nya dikumpul.